keistimewaan orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid, salah satunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap langkahnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Yang ketiga, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul diperjalankan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tiada ucapan yang paling pantas kita ucapkan di subuh ini melainkan dengan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesempatan maupun nikmat iman, sehingga kita masih melangkahkan kaki kita di masjid ini. Tiada lain yakni untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah di setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya mengambil air wudu kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, ketika dia melangkahkan kakinya yang kanan maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 1, dan ketika diangkat kaki kirinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 1. Jadi semakin banyak langkah-langkah kita ke masjid, maka insya Allah akan berguguran dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan insya Allah akan bertambah pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia mengangkatkan kakinya ke masjid, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya, dan insya Allah Allah akan hilangkan dari segala kerugian-kerugian yang dia akan hadapi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap materi yang kita lewati, apakah itu bebatuan, apakah itu kerikil, apakah itu pasir, semua materi-materi yang kita lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Jadi bebatuan, apakah itu bajuta atau celanata,
pecita yang kita pakai, maka insya Allah semua itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Bahkan tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita memohon supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berhenti materi itu. Itulah keistimewaan orang-orang yang menghidupkan dirinya senantiasa untuk berjamaah di masjid. Jadi masjid ini adalah kemuliaan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghidupkan masjid. Bahkan seluruh masjid-masjid yang ada di dunia ini, kata Nabi, akan dimasukkan ke dalam surga dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid itu akan memberikan pertolongan nanti di padang mahsyar, nanti di akhirat kemudian, dan tidak akan berhenti memberikan pertolongan sebelum 3 golongan ini dimasukkan ke dalam masjid tersebut, kemudian dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistimewaan bagi mereka menghidupkan masjid itu, kata Nabi, ini sangat luar biasa. Nanti termasuk ini Masjid Kuba, karena seluruh masjid-masjid Allah di muka bumi ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid itu berkata kepada Allah, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum akan diberikan syafaat kepada 3 golongan. Ya. Pertama, nanti berkata masjid, ya Rabb, saya ini Masjid Kuba, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah urus saya. Dia urus saya, dia jadi pengurus masjid. Menjadi pengurus masjid, jadi ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggotanya, staf-stafnya, yang tukang cucinya, yang tukang sapunya, yang tukang masaknya, yang tukang bikin kopi. Berkata ini masjid, ya Rabb, saya ini Masjid Kuba, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah urus saya ya Allah masuk di masjid ini, kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang ingin berniat untuk ngurus masjid, luruskan niat karena Allah, bukan tendensi daripada duniawi, maka insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang berjuangkan untuk masjid ini. Dan menjadi pengurus masjid itu, Pak, tidak semudah kita bayangkan. Berat ujiannya, banyak, harus melatih kesabaran dan tentu adalah banyak sekali yang akan terjadi dalam diri kita. Itulah mengurus masjid. Yang kedua, berkata lagi ini masjid, ya Rabb, saya ini Masjid Kuba, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah sumbang saya ya Allah. Dia infakkan hartanya, dia masukkan ke dalam celengan, dia kasih panitia masjid, kemudian panitia masjid untuk membangun masjid ini, mempercantik masjid ini. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum yang pernah sumbang saya masuk ke masjid ini, kemudian kubawa di hadapanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang kasih masuk menginfakkan hartanya untuk masjid, maka masjid itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Maka alhamdulillah, kalau ada masjid, usahakan ada sumbangsita di situ. Kalau tidak bisa berupa materi, boleh berupa dalam bentuk pemikiran-pemikiran. Kalau tidak berupa dalam bentuk pemikiran, paling tidak dalam bentuk tenaga. Dibantui orang, sementara dibangun masjid, hanya bentuk tenaga yang bisa kita sumbangkan, insya Allah itu termasuk golongan-golongan yang insya Allah akan dirindukan oleh masjid-masjid, akan dibawa di hadapan Allah, menghadap ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat. Masya Allah. Jadi pertama, masjid ini akan menjadi saksi dan insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga, mengurus masjid. Yang kedua, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah untuk masjid, kemudian harta itu akan mengantarnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang pernah memakai masjid ini untuk sholat berjamaah. Kata para malaikat, wahai masjid, berapa kali kita pakai? 1 tahun? Tidak ya Allah. Berapa kali? 2 bulan? Tidak ya Allah. Berapa kali? 10 hari? Tidak. Hanya cuman 1 kali ya Rabb. Mungkin kebetulan dia lewat, dia pakai singgah di masjid itu, masuk di masjid ini berjamaah. Ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Pura kena pakai sujud puang, pura mas sempaja puang. Biar 1 kali ya Rabb. Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang yang pernah pakai saya sujud masuk ke masjid ini, kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid, salah satunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap langkahnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Yang ketiga, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasul diperjalankan, waktu dipalala Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Di langit ke-7 ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa dia jaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid untuk berjamaah. Jadi keistimewaan sebagai laki-laki, mestinya harusnya berjamaah di masjid, tanpa terkecuali bagi perempuan kalau memang hanya bisa di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, boleh dipersilahkan. Jadi tempat terbaik, tempat paling istimewa, orang salat berjamaah di masjid. Kenapa? Apapun yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah di masjid pasti dapat pahala. Berzikir di masjid pasti dapat pahala. Mengaji di masjid pasti dapat pahala. Bahkan orang-orang yang diam di dalam masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang luar biasa. Jadi memekoki bawa pak, diam saja di dalam masjid, nah dapat pahala. Muliakan masjid ini, muliakan masjid ini, maka insya Allah Allah akan memuliakan hidup kita. Barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, maka insya Allah akan istimewa hidupnya. Barang siapa yang istimewa hidupnya, maka insya Allah akan diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Nabi tidak akan meninggal sebelum dikasih lihat tempatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakul yakin dalam keyakinan kita, mudah-mudahan matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tandanya husnul khatimah, di akhir kehidupannya dia mampu membaca la ilaha illallah.
datang di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka sempurnalah hidupnya dengan berkegiatan selalu dalam masjid, karena masjid itu keistimewaan dan ketenangan baginya. Seakan-akan Rasul gambarkan, umatku, ketika kalian dalam keadaan gundah gulana, umatku, ketika kalian dalam keadaan punya masalah, coba kita langkah kaki ke masjid supaya Allah mudahkan segala urusanmu. Coba dekatkan hatimu dengan masjid. Ketika mungkin kita dalam keadaan mungkin ada sakit, coba langkahkan ke masjid. Bisa saja dengan masjid itu Allah akan sembuhkan kau punya sakit. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba Pak bayangkan dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kita masih dalam keadaan mungkin masih sehat, masih dalam keadaan kuat, tapi ternyata kuat juga maksiat kita. Maka momentum kita beristighfar, momentum kita bermuhasabah diri, mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa lindal hisab. Allahumma rzuqna bi ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna bi ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna bi ziyaratal haramain. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Coba sebutkan hajat-hajat kita Pak. Allahumma yassir li hajatina ya Allah. Allahumma yassirna li hajatina ya Allah. Allahumma yassirna li hajatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.